Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustin dengan NIM 213141514111011 dari kelas Agama 8PH, Fakultas Vokasi, Program Studi Keuangan Perbankan, Minat Akuntansi Terapan, Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab. Mazhab merupakan aliran dalam situs Islam atau aliran yang berbeda dalam fikih. Perbedaan pendapat dalam akidah tidak dapat dikeluarkan dari yang tidak keluar dari Islam disebut dengan firqah. Mazhab yang berkembang di Indonesia sendiri diantaranya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Manari. Perkembangan fikih dalam Islam terdiri dari perkembangan di masa Rasulullah, lalu ada fikih di masa sahabat, dan fikih dalam pemerintahan ulama. Yang pertama adalah fikih pada masa pemerintahan Rasulullah. Masyarakat sekitar mulai belajar fikih saat Rasulullah pertama kali sudah diutus menjadi Rasul. Dan satu-satunya sumber fikih dan satu-satunya orang yang mengajarkan fikih adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lalu fikih benar-benar berkembang pesat pada masa Rasulullah mulai hijrah ke Madinah. Saat Rasulullah hidup, para sahabat tidak berani untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai sumber hukum karena mereka segan terhadap Rasulullah dan Rasulullah masih ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih di masa Rasulullah belum membentuk aliran-aliran tersendiri. Lalu ada fikih di masa sahabat. Para sahabat memiliki pandangan bahwa mereka memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam dan juga fikih. Lalu muncullah lalu seiring berkembangnya waktu muncullah masalah-masalah yang memerlukan pemecahan secara hukum. Maka sahabat sebagai khalifah memberikan penyelesaiannya berdasarkan fatwa dan juga as-sunnah. Adapun cara sahabat berfatwa ada dua. Yang pertama, jika memang sudah ada dalil terdahulu dari Rasulullah, maka sahabat akan menggunakan dalil tersebut untuk menyelesaikan masalah. Dan jika belum ada dalil khusus dari Rasulullah terdahulu, maka mereka akan melakukan ijtihad atau melakukan pemecahan masalah berdasarkan pemikirannya, berdasarkan pengetahuan mereka dan juga pengalaman mereka selama Rasulullah masih ada. Selain berijtihad, para ulama juga melakukan qiyad karena mereka tidak mau menjadikan darul makorid dan juga darul fakib atau menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Contoh dari ijtihad yang pernah dilakukan pada masa sahabat dulu yaitu Umar bin Khattab yang melakukan qisas pada kasus pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh ibunya karena mengetahui sang ibu memiliki kekasih gelap. Di mana waktu melakukan ijtihad, Umar bin Khattab bermusyawarah dan ada yang menyampaikan bahwa hal tersebut diumpamakan dengan proses penyembelihan unta, yaitu setiap orang mengambil bagiannya sendiri dan menanggung akibatnya. Begitu pula dengan kasus pembunuhan itu tadi, maka ibu dari korban dan juga kekasih gelap dari ibu korban adalah yang bertanggung jawab atas kasus pembunuhan tersebut. Pada masa pemerintahan sahabat ini, fikih menjadi hal yang sangat pada masa pemerintahan sahabat ini mereka sangat kritis terhadap dalil, dan para sahabat tidak malu untuk menanyakan kepada sahabat yang lain jika memang mereka memiliki pemahaman fikih yang lebih dari diri mereka sendiri. Dan jika tidak mendapatkan jawaban fikih dari sahabat yang ditanya, maka mereka akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan dan juga beristihad yang
terdapat unsur diskusi, musyawarah, hingga adanya pengambilan keputusan. Ijtihad ini semakin berkembang dan lebih beragam karena semakin banyak pula cara atau perbedaan pemahaman, bukan perbedaan metode ijtihad. Oleh karena itu, fikih pada masa sahabat semakin berkembang luas. Dan selanjutnya adalah fikih pada masa tabi'in. Pada masa ini, metode ijtihad masih sama seperti yang digunakan sahabat, namun hanya sumbernya saja yang bertambah. Selain dari Al-Quran, As-Sunnah, para tabi'in juga menggunakan fatwa sahabat sebagai sumber proses ijtihad. Dan setelah masa tabi'in, terbentuklah mazhab-mazhab, di mana proses terbentuknya mazhab ini terjadi saat di zaman tabi'in baru ada mazhab karena sudah mengarah pada perbedaan metode dan sumber yang digunakan. Peristiwa terbentuknya mazhab dipengaruhi oleh dua peristiwa besar, yaitu peristiwa fitnah Utsman dan juga munadhara atau perdebatan para ulama. Peristiwa fitnah Utsman. Setelah Utsman dibunuh, maka pemerintahan selanjutnya diambil alih oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu terdapat pertentangan dari Muawiyah dan terjadi perang dan terbentuknya Majelis Takim. Lalu muncul partai politik yang tidak hanya membahas mengenai partai politik, melainkan fikih secara keseluruhan. Dan ada beberapa kelompok yang tidak memihak mereka sama sekali, atau Khawarij, yaitu mereka yang hanya memihak dan percaya pada hadis yang mereka percayai saja dan tidak akan percaya pada fikih ulama. Lalu mereka akan menyebar pada fikih lain. Dan selanjutnya ada kelompok yang hanya mencintai Ali dan keturunannya untuk memelihara kekhalifahan. Selanjutnya adalah peristiwa munadharat atau perdebatan ulama. Pada peristiwa ini muncullah metode ijtihad, di mana metode ijtihad mulai menonjol dan diikuti oleh beberapa ulama lainnya. Lama-kelamaan ijtihad ini membentuk mazhab karena adanya metode dan sumber-sumber dalil tersendiri yang diakui secara pribadi oleh para ulama. Adapun perbedaan metode ijtihad disebabkan karena tiga perbedaan, yaitu perbedaan sumber dalil, perbedaan cara pandang terhadap masyarah, dan perbedaan dalam pemaknaan bahasa. Perbedaan dalam sumber dalil sendiri terjadi karena adanya beda metode dalam pemahaman dan penafsiran sebuah hadis. Lalu ada perbedaan sikap pada fatwa sahabat. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya perbedaan sikap terhadap qiyas, dan yang terakhir adalah beda sikap terhadap adanya ijma. Lalu perbedaan cara pandang terhadap masyarah. Ada beberapa orang yang terikat pada lafadz mahroja, atau orang yang hanya terikat pada lafadz mahroja, atau orang-orang ini disebut dengan ahlul hadis. Dan juga ada beberapa orang yang mampu memahami makna implisit atau yang sering disebut dengan ahlul qaid. Lalu yang terakhir adalah perbedaan dalam pemahaman makna. Ada beberapa ulama yang bisa mengambil atau memahami sebuah makna eksplisit atau pemahaman secara mantuk, dan ada juga beberapa
dan juga beberapa ulama dapat memahami makna eksplisit atau mazhab. Jadi dapat disimpulkan bahwa ragam mazhab tidak boleh dianggap sebagai penyimpangan sebuah fikih karena dari zaman terdahulu memang sudah sering terjadi perbedaan eh, terhadap beberapa pendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.